kita reaksikan apa misalnya natrium ya, Na itu biasanya dia kan kalau NaOH ataupun apa namanya NaCO3 gitu ya, itu kalau direaksikan dia akan menghasilkan panas ya. Sementara ada beberapa reaksi yang itu membutuhkan panas sehingga sistemnya menjadi lebih dingin. Nah, jadi di dalam termokimia ini kita mengamati bagaimana hubungan antara perubahan panas ya yang terjadi pada reaksi kimia ya, pada kondisi isotermik, pada kondisi suhu yang tetap sebenarnya pada reaksinya, dan juga berlangsung pada tekanan atmosfer. Jadi kalau kita melakukan reaksi ya di laboratorium itu kan pada pemanasan dan juga dengan tekanan yang sama dengan tekanan atmosfer itu, kemudian reaksinya tadi melepaskan panas tadi dan eksotermis. Nah, kalau di rumah mungkin sering sekali juga yang sering digunakan di rumah apa namanya soda api ya. Pernah menggunakan soda api? Ya. Soda api itu juga dia eksotermis ya, jadi dia kalau dibasahi atau dia akan melepaskan panas ya, menghasilkan panas sehingga panas itu yang kalau di penggunaan sehari-hari digunakan untuk melisis atau melakukan lemak ya, untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan pada saluran drainase biasanya. Nah, kemudian panas yang diabsorpsi pada reaksi endotermis itu sama dengan kenaikan kandungan panas ya, kenaikan kandungan panas pada sistem tadi. Jadi panas yang diabsorpsi tadi Q itu sama dengan apa namanya sama dengan kenaikan kandungan panas atau delta H. Nah, kalau pada volume tetap ya, itu delta Q-nya Q pada volume tetap sama dengan delta E-nya dan energinya ya. Oke. Nah, pada reaksinya sebenarnya yang terjadi di sini adalah adanya tadi ya energi aktivasi. Tadi di sini apa namanya reaktan atau sel yang bereaksi itu tadi dia akan menggunakan suatu energi ya, energi aktivasi untuk reaksi menghasilkan suatu produk. Nah, berarti kalau produk yang dihasilkan memiliki energi yang lebih kecil ya dibandingkan dengan reaktannya, kita lihat di bawah ya. Jadi kalau kita lihat energi di sumbu Y kan makin ke atas makin tinggi ya energinya. Dan ini kalau tadi apa namanya produknya yang dihasilkan ini memiliki energi yang lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan reaktannya sini. Tapi dia reaksinya adalah dia melepaskan energi yang melepaskan panas. Jadi di sini delta A-nya itu menjadi negatif panas dan panasnya pasti dilepaskan. Ini yang reaksi eksotermik. Sebaliknya kalau yang reaksi endotermik energi yang pada produk tadi ya, produk tadi memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan reaksi tadi mengabsorpsi energi untuk menghasilkan produk. Nah, peristiwa eksotermis endotermis ini nanti kalau kita kalau kita membuat produk ya, misalnya kemarin salah satunya itu untuk meningkatkan perawatan dari suatu zat aktif, salah satunya bisa dengan menggunakan
pembentukan dispersi padat itu apa terjadi eksotermik endotermik itu bisa pada analisis menggunakan termoanalisis ya, DST ya. Jadi PGA, DST itu kita bisa nanti melihat apakah suatu reaksi itu endotermik atau eksotermik dari nilai delta H-nya. Nah, jadi di sini pada reaksi endotermik ini delta H-nya akan positif ya. Karena panas tadi diabsorpsi oleh sistem ya untuk menghasilkan produk tadi. Ya. Kalau reaksi dalam larutan biasanya perubahan volume itu tidak signifikan ya. Jadi kecuali kalau reaksi dalam keadaan gas ya bisa gas dihasilkan itu bisa mempengaruhi volume. Tapi kalau dalam larutan biasanya volumenya itu tidak signifikan ya, atau delta V-nya perubahan volumenya tidak signifikan atau sangat kecil. Sehingga reaksi dalam larutan itu biasanya karena delta V-nya kecil ya, sehingga V delta V itu menjadi kecil, maka delta H sama dengan delta E. Jadi panas itu dengan energi akan sama. Tapi kalau menghasilkan gas atau reaksinya dari gasnya, volumenya itu akan signifikan ya. Melalui perhitungan juga. Ini mungkin nanti bisa dilihat di contoh-contoh di dalam buku ya. Di buku Martin ini saya cuma ambil dari buku ya. Reaksi misalnya di sini karbon dengan oksigen ya. Jadi itu menghasilkan CO2 ya dengan panasnya itu minus 94,5 kalori. Jadi panasnya delta H-nya itu negatif. Delta H negatif berarti artinya apa? Otomis tadi ya. Jadi dia reaksi antara karbon dengan oksigen tadi dia akan membebaskan kalori sebanyak 94. Nah, di sini tadi kalau kita lihat dari yang grafik tadi ya, kandungan panas 1 mol CO2 tadi 94 ya, pada negatif tadi kan karena dilepaskan ya. Lebih rendah dari unsur-unsurnya pada kadar standar 25 dan tekanan 1 atmosfer. Jadi dibandingkan dengan reaksinya itu dia lebih rendah. Sehingga di sini untuk panas pembentukan CO2 tadi sama dengan 94,05 kalori. Jadi panas pembentukan itu adalah panas yang ada di dalam proses pembentukan senyawa. Panas ataupun energi pembentukan itu nanti juga akan berpengaruh kepada beberapa karakteristik dari zat ya. Kita akan lihat. Jadi kalau tidak dari reaksi secara umum ya, reaksi A plus B jadi C plus D ya, di mana ada koefisien ya, koefisien A, B, C, D ya, A dan B sebagai reaktan dan C dan D adalah sebagai produk. Sehingga delta H itu sama dengan sigma dari produk ya, dikurangi dengan sigma panas dari reaktan tadi ya. Kalau kita lihat di sini di reaksi yang atas tadi yang
standar tadi berarti delta H sama dengan eh, yang HC tadi ya, panas yang pada produk C, dan D dikurangi dengan yang A dan B. Dimana H ini adalah entalpi per mol dari masing-masing zat. Kita lihat lagi contohnya. Nah,